Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa shalihin wal musannifin wal ulama al amilin wa jabil malaikatil muqarrabin khususan ila mu'alifatil kitab wa madarisil kitab. Syu'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-hidayah wa al khair ibtigha li mardatillahi wa tawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarat ya wudu. Nah, sekarang pada malam hari ini alhamdulillah kita masuk ke pembahasan syarat-syaratnya wudu. Kalau kemarin sudah kita bahas rukun dan atau fardunya wudu. Kalau rukun atau fardunya wudu itu adalah hal-hal yang harus dilakukan di dalam wudu agar wudunya sah. Kalau syarat ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus kita lakukan sebelum wudu agar wudu kita sah. Hal-hal yang harus kita penuhi sebelum wudu agar wudu kita sah. Itu kalau syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji syurutul wudu'i utawi pira-pira syarat wudu. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarat wudu iku asyratun ana 10. Iku asyratun ana 10. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Ada 10 hal yang di luar wudu yang harus dilakukan sebelum kita berwudu agar wudu kita sah. Nah, itu namanya syarat. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarat wudu iku asyratun ana 10. Al-islamu rupane suwijine Islam. Al-islamu rupane suwijine Islam. Al-islamu rupane suwijine Islam. Syarat yang pertama adalah orang tersebut agar wudunya sah, dia harus orang Islam terlebih dahulu. Dia harus masuk umat muslim terlebih dahulu, bukan orang kafir. Harus harus ahli qauli la ilaha illallah. Harus orang Islam, karena seorang yang di luar agama Islam, non muslim atau kafir itu tidak sah niatnya, karena salah satu syaratnya niat itu adalah harus Islam. Nah, maka orang kafir laisa ahlan lil ibadah, laisa ahlan lil ibadah li'annal wudu ibadah taftakiru ilan niat, karena wudu adalah ibadah yang butuh kepada niat. Sedangkan syaratnya niat itu adalah harus dilakukan oleh orang Islam. Maka seorang kafir tidak sah niatnya, laisa ahlan bin niyah, laisa ahlan lin niyah. Nah, maka ibadah yang butuh niat, maka seorang kafir tidak bisa sah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka orang kafir tidak sah wudunya. Seandainya ada orang kafir kok dia niat nawaitul wudu'a, terus kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sama persis seperti orang wudu dan diniati wudu, maka tetap tidak sah wudunya, tidak dianggap ibadah, karena orang kafir laisa ahlan lil ibadah, laisa ahlan lil wudu, li'annal ibadah taftakiru ilan niat. Itu yang pertama. Wat tamyizu lan wong kang mumayyiz. Wat tamyizu lan wong kang mumayyiz. Wat tamyizu lan wong kang mumayyiz. Syarat yang kedua agar wudunya sah, sebelum wudu orang tersebut harus mumayyiz, harus dilakukan oleh orang yang sudah tamyiz. Nah, kemarin kita sudah bahas apa pengertian dari orang yang tamyiz, orang yang mumayyiz, yaitu orang yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan juga cebok sendiri. Itu dinamakan orang yang sudah tamyiz, walaupun belum balik.
Nah, usia 7-8 tahun kalau sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka sudah dikategorikan orang yang sudah tamyiz. Kalau wudu, ya wudunya sah. Nah, itu adalah orang tamyiz. Wudu kalau dilakukan oleh anak kecil yang masih sangat kecil sekali, belum bisa dikategorikan tamyiz, maka wudunya tidak sah. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syaratnya wudu iku asyratun ana 10. Al-islamu rupane suwijine Islam, wa tamyizu lan wong kang mumayyiz, wan naqau lan bersih, anil haidi saking haid, wan nifasi lan saking nifas, wan naqau lan bersih anil haidi saking haid, wan nifasi lan nifas, wa amma lan saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit wa amma lan saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Syarat yang ketiga adalah seseorang tersebut harus bersih, harus berhenti dari haid dan nifas, berhenti keluarnya darah haid dan nifas, harus sudah bersih dari haid dan nifas. Nah, maka ketika seorang perempuan sudah selesai daur atau masa haid atau masa nifasnya, dipastikan dulu sudah bersih, sudah benar-benar tidak keluar lagi darahnya, dibersihkan, dibasuh, maka baru sah wudunya, maka boleh dia berwudu. Nah, harus dipastikan dulu darah haid sama nifasnya sudah benar-benar berhenti, sudah benar-benar dibersihkan setelah keluar dari haid atau nifas. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, kemudian adalah salah satu syaratnya wudu juga harus mencegah dari tidak boleh terhalang sampainya air ke kulit. Harus bersih atas segala sesuatu yang ada di atas kulit, yang mana sesuatu tersebut menghalangi dari sampainya air ke kulit. Di sini dicontohkan kalau orang zaman dahulu duhnin, seperti minyak atau seperti mentega. Atau kalau zaman sekarangnya ya seperti body lotion misalkan, atau hand body, atau minyak yang sangat tebal, atau seperti hand body cream dan semacamnya. Itu kalau masih ada di atas kulit, maka harus dihilangkan dulu, karena hal-hal semacam itu bisa mencegah sampainya air ke kulit. Sedangkan syaratnya wudu adalah harus bersih semua anggota wudu dari hal-hal yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Jadi harus dipastikan tidak ada minyak, tidak ada lotion, tidak ada krim, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Wan naqau amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Nah, jadi harus benar-benar dihilangkan agar yakin bahwa air tersebut sampai ke kulit. Ada yang mengatakan kalau seandainya kok ada minyak ataupun krim ataupun hand body ataupun tinta, oli misalkan, kalau seandainya tidak hilang bagaimana? Ya, pertama harus kita benar-benar menghilangkan dulu dengan dicuci tidak hilang, kita kasih sabun, kita kasih alat atau sesuatu yang bisa menghilangkan berkas-berkas tersebut, menghilangkan hal-hal tersebut. Kalau seandainya tidak bisa, sudah memakai bantuan apa saja, sabun, sudah digosok kok tetap tidak hilang, nah maka dimakfu, boleh berwudu walaupun dalam keadaan di atas kulitnya masih ada hal-hal tadi. Tapi kita harus berusaha lebih dahulu menghilangkannya. Jangan masih ada tangannya masih berminyak, tangannya masih ada tintanya, tangannya masih ada olinya, langsung wudu, jangan. Tapi harus benar-benar dibersihkan dulu. Baru kalau sudah dibersihkan dan tidak bisa hilang dengan cara apapun, maka dimakfu, boleh berwudu dalam keadaan tersebut. Itu yang pertama wan naqau amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati.
menghilangkan atau membersihkan hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Wa alla yakuna lan yenta ora ana, wa alla yakuna lan yenta ora ana alal udwi, wa alla yakuna lan yenta ora ana alal udwi, wa alla yakuna lan yenta ora ana iku alal udwi tetep ing ngatasé anggota wudu, wa alla yakuna lan yenta ora ana iku alal udwi tetep ing ngatasé anggota wudu apa ma barang yughayyiru kang ngowahake apa ma yang bisa merubah, yughayyiru kang ngowahake apa ma alma ing banyu, wa alla yakuna lan yen ora ana iku alal udwi tetep ing ngatasé anggota wudu, anggota badan yang digunakan untuk berwudu, iku alal udwi tetep ing ngatasé anggota wudu apa ma barang yughayyiru kang ngowahake apa ma alma ing banyu. Syarat selanjutnya adalah disyaratkan, diharuskan tidak boleh ada di atas kulit anggota tubuh yang digunakan untuk wudu, tidak boleh ada sesuatu yang merubah air. Merubah air di sini maksudnya merubah, walaupun sesuatu tersebut tidak najis, merubah air yang tadinya air mutlak, air tohirun mutahhir yang bisa digunakan untuk bersuci, gara-gara terkena sesuatu yang ada di atas anggota tersebut berubah namanya, bukan menjadi air mutlak lagi. Misalnya apa? Di atas anggota tubuhmu, di atas tanganmu masih ada tinta habrin, tinta yang sangat tebal. Nah, kalau seandainya kamu langsung gunakan untuk berwudu, maka air yang kamu basuhkan ke tangan itu bisa berubah warnanya gara-gara terkena tinta yang ada di atas tangan kamu. Nah, maka air tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau tidak bisa digunakan bersuci, maka tidak sah wudunya. Atau misalkan masih ada sabun, tanganmu masih penuh dengan sabun, terus kamu basuhkan untuk basuhan wudu. Nah, maka air yang digunakan untuk membasuh tangan itu kan bercampur dengan sabun yang ada di tangan kamu. Nah, maka air tersebut sudah berubah nama menjadi air sabun. Nah, maka berubahnya nama air mutlak ke air sabun tersebut itu mencegah keabsahan wudu. Maka harus benar-benar dipastikan, walaupun sesuatu tersebut suci, sabun, tinta, oli, kalau seandainya kamu basuh untuk berwudu, tapi masih ada sesuatu tadi, sehingga air yang digunakan untuk berwudu tersebut berubah gara-gara sesuatu yang ada di atas kulit anggota tubuhmu tadi, maka tidak sah wudunya, karena merubah nama air, yughayyirul ma'a, dari air mutlak menjadi air yang misalkan air sabun, misalkan air tinta. Nah, maka harus hati-hati. Nah, itu syarat alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Syarat selanjutnya wal ilmu lan ngawaruhi, harus mengetahui, wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatihi, kelawan fardune wudu. Wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatihi, kelawan fardune wudu. Wal ilmu lan ngawaruhi, mengetahui, bi fardiyatihi, kelawan fardune wudu. Syarat selanjutnya adalah seseorang yang mau berwudu dan wudunya ingin dianggap sah, maka dia harus mengetahui fardu-fardunya wudu. Nah, jadi termasuk syaratnya wudu, sebelum kamu berwudu kamu harus tahu dulu mana fardu-fardunya wudu, mana rukun-rukunnya wudu. Mana sudah dikasih tahu rukunnya wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib urut-urut. Nah, maka harus tahu syaratnya wudu, harus tahu 6 hal tadi. Kalau kamu tidak tahu rukun-rukunnya wudu, tidak tahu fardu-fardunya wudu, nah, maka syaratnya wudu kamu tidak bisa terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Nah, maka harus hati-hati. Kamu tahu wudu ada membasuh wajah, ada membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, tapi tidak tahu bahwa fardunya wudu ini ada yang namanya tertib. Tahunya cuma membasuh wajah, basuh kedua tangan, sebagian kepala, kaki, tapi tidak tahu kalau tertib ini termasuk bagian dari fardu-fardunya wudu. Nah, maka
itu bisa juga merusak keabsahan wudhu kamu karena kamu tidak mengetahui fardu-fardunya atau rukun-rukunnya berwudhu. Nah, maka hendaklah sebelum berwudhu harus tahu dulu syarat fardu dan rukunnya. Harus belajar. Yaitu wal ilmu bi fardiyatihi, harus mengetahui fardu-fardunya wudhu. Syarat selanjutnya wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong, tidak meyakini seseorang tidak meyakini, wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong, seorang yang berwudu tidak meyakini, wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong fardhon ing sak fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu, tidak meyakini sunnatan ing kesunnahan. Wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotake sapa wong, tidak meyakini seorang yang berwudu tidak meyakini fardhon ing sak fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing kesunnahan. Nah, termasuk syaratnya wudu adalah seseorang yang berwudu tidak boleh meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudu yang ada 6 tadi adalah merupakan sebuah kesunahan, bukan sebuah fardu. Jadi kalau misalkan ada orang yang meyakini bahwa membasuh wajah ini bukan rukun, bukan fardu, tapi cuma sunnah saja. Seandainya saya tidak membasuh wajah, maka wudu saya tetap sah. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka wudunya orang tadi tidak sah. Nah, maka harus hati-hati, harus kita yakini 6 hal tadi, 6 perkara tadi dari niat sampai tertib ini adalah fardu-fardunya atau rukun-rukunnya fardu. Kalau ada satu saja dari 6 tadi kita yakini bukan fardu, kita yakini itu sebuah kesunahan, maka wudunya tidak sah. Nah, maka cara amannya adalah di sini dikatakan i'taqada anna af'alahu kullaha furudun. Cara enaknya ya kita yakini saja bahwa semua yang dilakukan dalam berwudu ini adalah fardu. Misalkan kalau biasanya kan kita mengusap kedua telinga, kita nggak tahu mengusap kedua telinga ini sunnah apa fardu. Nah, maka kita yakin saja bahwa itu adalah fardu. Dengan meyakini semuanya fardu, maka wudunya sah. Atau meyakini bahwa di dalam wudu ini ada rukun-rukun yang fardu, ada rukun-rukun yang sunnah. Tapi kita tidak bisa membedakan mana salah satunya, mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi kita meyakini bahwa di dalam wudu ini ada yang fardu, ada yang wajib dilakukan, ada yang sunnah dilakukan. Walaupun kita tidak bisa membedakan apakah mengusap telinga ini fardu atau sunnah, apakah mengusap sebagian kepala ini fardu atau sunnah, yang penting kita yakini saja semuanya fardu. Atau kita yakini bahwa ada yang fardu atau ada yang sunnah, tapi kita lam yumayyiz, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Lebih aman seperti itu daripada meyakini salah satunya adalah bukan atau tidak merupakan sebuah kefarduan. Nah, maka harus kita yakini saja semuanya fardu, lebih aman. Terus syarat selanjutnya wal ma'ulan banyu atau huru kang suci lan nyucikake. Wal ma'ulan banyu atau huru kang suci lan nyucikake. Wal ma'ulan banyu atau huru kang suci lan nyucikake. Syarat selanjutnya adalah ma'ut tahur. Ma'ut tahur ini adalah tahirun mutahhir, air yang suci dan juga mensucikan. Sudah pernah kita bahas di awal bahwa yang digunakan untuk berwudu ataupun mandi untuk menghilangkan najis adalah air yang at-tahur. At-tahur ini artinya tahir mutahhir, suci dan mensucikan, atau ma'ul mutlak. Nah, maka berwudu pun syaratnya adalah menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Dikecualikan dari air suci dan mensucikan adalah misalkan air suci tapi tidak mensucikan, seperti air ghairu mutlak, seperti air teh, misalkan air sirup, itu suci tapi tidak mensucikan, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Atau dikecualikan juga ma'ul mustakmal, air yang mustakmal. Air yang mustakmal adalah air yang bekas air yang digunakan untuk membasuh basuhan pertama yang fardu, baik dalam wudu ataupun dalam mandi ataupun dalam menghilangkan najis. Itu namanya ma'ul mustakmal. Nah, bekas air tersebut
itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, karena walaupun suci tapi tidak mensucikan. Maka harus hati-hati dengan maul mustakmal. Kemudian dua syarat terakhir, duhulul waqti wal mualah, itu khusus untuk orang yang daimul hadas. Khusus untuk orang yang sedang daimul hadas. Misalkan dia sulusul baul, kena penyakit beser, atau dia sering keluar madhinya, bukan mani tapi madhi. Sudah diterangkan kan madhi itu apa? Ada orang yang berpenyakit naudzubillah sering keluar madhi, sering keluar najis. Atau sulusul baul, dia sering kencing sendiri, sering beser, atau dia kena penyakit misalkan mencret tidak bisa berhenti. Maka ditambahkan syarat bagi mereka dinamakan daimul hadas, ditambahkan syarat bagi mereka adalah duhulul waqti wal mualah. Wa duhulul waqti lan manjinge waktu salat, wa duhulul waqti lan manjinge waktu salat, wa duhulul waqti lan manjinge waktu salat, wal mualatu lan mualah. Wal mualatu lan mualah. Mualah ini nuli-nuli berturut-turut, berangsur-angsur. Tidak ada jeda, tidak ada spasi, tidak ada jeda di antara rukun dan rukun yang lainnya. Wa duhulul waqti lan manjinge waktu salat maksudnya. Wal mualatu lan nuli-nuli berangsur-angsur. Lida imil hadasi, kedue wong kang langgeng hadase. Lida imil hadasi, kedue wong kang langgeng hadase. Lida imil hadasi, kedue wong kang langgeng hadase. Nah, maka seorang yang sedang dalam kondisi daimul hadas, maka disyaratkan harus wudu ketika masuk waktu sholat. Jika ada orang yang daimul hadas, orang yang beser atau orang yang berpenyakitan sering keluar hadasnya, kok berwudu sebelum waktu sholat, nah maka tidak sah wudunya. Maka harus berwudu ketika waktu sholat sudah masuk. Kemudian ditambahkan syarat juga wal mualah, harus berangsur-angsur, harus urut-urut. Tidak boleh ada jeda antara satu rukun atau satu fardu wudu dengan fardu yang lainnya. Setelah membasuh wajah harus langsung membasuh kedua tangan. Nah, maka syarat tersebut diwajibkan kepada orang yang khusus daimul hadas. Kalau bagi orang yang normal, orang yang masih sehat, itu tidak disyaratkan duhulul waqti atau mualah. Maka sebelum masuk waktu isya, kita sudah berwudu terlebih dahulu, terus wudu tersebut kita gunakan untuk salat isya, maka ya boleh. Sebelum masuk waktu subuh kita sudah berwudu, kemudian dengan wudu tadi kita salat subuh, maka juga boleh, juga sah. Tapi orang yang daimul hadas masih dalam keadaan beser-beser, seandainya kok dia wudu atau bersuci sebelum masuknya waktu salat, maka wudunya tidak sah. Nah, itu syarat tambahan bagi daimul hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Daimul hadas ini bisa juga kita kategorikan orang yang keluar darah istihadah, yang masih keluar darah walaupun sudah selesai masa haid atau nifasnya, ataupun keluar darah di luar periode keluarnya darah haid dan nifas di periode semestinya, darah istihadah atau juga darah penyakit. Itu juga dihukumi seperti orang yang daimul hadas. Orang yang keluar darah istihadah ya tetap wajib sholat, tidak seperti haid, tidak seperti nifas yang tidak boleh sholat. Tapi kalau darah istihadah masih wajib sholat. Nah, tata cara berwudunya seperti ini, harus wudu setelah masuk waktu, dan juga wudunya harus mualah, harus berangsur-angsur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kitab Taqriratus Hadidah itu ditambahi syarat-syaratnya wudu, yaitu diantaranya al-jazmu bin niyat atau tahakkukul muqtadi, tahakkukul mutawaddi, yaitu yakinnya niatnya orang yang berwudu. Al-jazmu bin niyat atau tahakkukul mutawaddi. Jadi niat yang kita lakukan untuk berwudu ini, kita harus yakin bahwa niat tersebut untuk wudu liraf'il hadas atau li tajdidil wudu atau li sunnatil wudu. Kita harus yakin al-jazmu bin niyat. Itu ditambahkan seperti itu. Nah, maka
ada permasalahan, dikatakan kalau yang sering juga terjadi misalkan apa dia dia ragu apakah dia sudah batal apa belum, biasanya seperti itu, tapi yakin bahwa dia sudah wudhu. Misalkan untuk sholat maghrib, sebelum sholat maghrib dia yakin bahwa dia wudhu untuk sholat maghrib, tetapi menjelang isya dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Nah, jadi sucinya, wudhunya dia yakin, sebelum maghrib tadi saya sudah berwudhu, saya yakin saya sudah berwudhu, tetapi menjelang isya dia ragu apakah sudah batal atau belum. Kalau sudah batal ya nanti dia wudhu lagi, kalau belum ya dia tidak usah berwudhu, atau berwudhu tapi diniati tajdid atau diniati sunnah. Nah, masalah seperti ini kalau seandainya dia masih tetap dalam keadaan ragu, terus kemudian dia wudhu dengan niat li raf'il hadas atau li thaharatil wajib, nah maka wudhunya tidak sah, karena dia tidak jazmu bin niat, dia masih ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum, tetapi kok dia berwudhu dengan niat li raf'il hadas atau li thaharah wujub, atau untuk bersuci yang wajib. Nah, maka wudhu seperti ini tidak sah, karena dia tidak mantap dengan niatnya apakah dia sudah benar-benar batal atau belum. Itu satu masalah. Atau sebaliknya, dia yakin sebelum maghrib ini dia hadas, dia kencing, atau misalkan setelah sholat maghrib dia kencing atau dia kentut, dia yakin itu, tetapi menjelang isya dia ragu apakah saya sudah berwudu lagi atau belum. Nah, jadi kebalikannya, hadasnya dia yakin, setelah sholat maghrib dia berhadas kentut, tapi kemudian menjelang isya, ketika mau sholat isya dia ragu apakah saya sudah berwudu lagi setelah kentut tadi atau belum. Nah, jadi kebalikannya, kalau yang pertama dia yakin bersuci tapi ragu keluar hadas, kalau yang kedua dia yakin berhadas tapi ragu apakah sudah wudu kembali atau belum. Nah, dalam masalah ini maka diambil kaidah di dalam kaidah fikih, namanya al yakinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak hilang oleh keraguan. Nah, maka yang diambil atau yang kita ambil hukum, yang kita ambil tolak ukur adalah dalam keadaan yakinnya dia. Dalam kasus yang pertama, al yakinu la yazalu bisyak, maka kalau dia yakin sudah berwudu setelah sholat maghrib, menjelang sholat maghrib, dia sebelum sholat maghrib dia sudah yakin berwudu, jam 6 dia sudah yakin berwudu, tapi menjelang isya dia ragu apakah sudah batal atau belum. Nah, ragunya kan batalnya, tetapi yakin wudunya. Nah, maka keyakinan wudu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan dia sudah keluar hadas atau belum. Maka dia dihukumi masih tetap suci, tidak perlu berwudu lagi. Ataupun kalau mau berwudu ya jangan niat wudu wajib, tapi niat tajdid atau niat sunnah. Nah, maka yang diambil adalah tolak ukurnya dia yakinnya, keyakinannya dia pertama masih dalam keadaan berwudu, saya yakin berwudu, tetapi ragunya di hadas, maka diambil hukumnya dia masih dalam keadaan berwudu. Nah, atau masalah yang kedua sebaliknya, setelah sholat maghrib dia yakin kentut, tapi menjelang sholat isya dia ragu apakah saya sudah wudu lagi atau belum ya, ragu. Nah, maka diambil keyakinannya yang tadi bahwa dia sudah kentut, maka dia dalam keadaan tidak suci. Nah, maka dia diambil dalam keadaan berhadas, maka dia wajib wudu kembali. Dia ambil wudu kembali dengan niat lirafil hadas, yakin bahwa dia berhadas. Nah, itu penerapan atau pengaplikasian kaidah fikih al yakinu la yazalu bisyak di dalam masalah al jazmu bin niat, kemantapan dalam niat. Itu maka harus hati-hati. Jadi yang diambil tolak ukur adalah yakinnya kamu. Kalau kamu yakin sudah berwudu tapi ragu berhadas, ya yakin saja kamu dalam keadaan suci. Kalau kamu yakin sudah kentut tapi ragu sudah wudu lagi atau belum, maka kamu ambil saja, yakin saja bahwa kamu sudah kentut, kamu dalam keadaan berhadas, kemudian wudu lagi, dimantapkan niatnya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuna fasal suwiji. Nah, setelah tadi syarat-syaratnya wudu, kemudian yang akan kita bacakan adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji.
Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak utawa kang batalake wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak utawa batalake wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak utawa batalake wudu. Perkara yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu, yang menjadikan wudu kita batal, iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji. Iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak utawa kang batalake wudu, iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Al-awwalu utawi kang awal, yang pertama al-awwalu utawi kang awal iku al-khariju perkara kang metu. Al-awwalu utawi kang awal iku al-khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Al-awwalu utawi perkara kang awal iku al-khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin bayane saking dalan ngarep. Min kubulin bayane saking dalan ngarep, yaitu dari jalur depan. Au duburin utawa dalan mburi atau lewat jalur belakang. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari ahadus sabila ini, dari kubul ataupun dubur. Rihun rupane entut, rihun rupane angin atau entut. Rihun rupane angin atau entut. Au ghairihi utawa liyane rih, au ghairihi. Mingkubulen saking dalan ngarep, au duburin utawa dalan mburi. Rihin rupane jadi badalnya dubur, jadi badalnya kubul atau dubur. Rihin jadi bacanya apa jer, rihin rupane entut atau angin. Au ghairihi utawa liyane rih, au ghairihi utawa liyane rih utawa liyane entut utawa liyane angin. Illal maniya kejaba banyu mani. Illal maniya kejaba banyu mani. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan, baik jalan depan kubul ataupun jalan belakang dubur. Baik itu sesuatu yang najis seperti kencing atau seperti ghaid, seperti kotoran, atau juga angin, sesuatu yang tidak kasat mata, angin ataupun sesuatu yang kasat mata, baik najis ataupun tidak najis, misalkan keluar dari kubul atau dubur, keluar koin atau keluar batu, misalkan ada orang yang kena naudzubillah penyakit kencing batu, atau ada orang yang BAB-nya keluar sesuatu yang suci, misalkan batu atau keluar koin atau apa, itu juga membatalkan wudu. Baik sesuatu tersebut kering ataupun basah, rotban kana au jafan, baik berupa air, berupa cairan atau berupa sesuatu yang kering. Nah, itu juga membatalkan. Jadi al-kharij min ahadis sabila ini minggu bulan au duburin itu baik sesuatu yang bisa disentuh ataupun baik atau tidak bisa disentuh seperti kentut, sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang tidak najis, kemudian sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering, itu sama-sama membatalkan wudu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang keluar dari ahadis sabila ini, kubul atau dubur, itu membatalkan wudu. Illal maniya kecuali mani, illal maniya kejaba mani, dikecualikan yang keluar dari kubul atau dubur. Yang keluar dari kubul adalah mani. Mani tidak membatalkan wudu. Nah, ingat mani tidak membatalkan wudu seperti yang sudah kita bahas kemarin. Karena yang mewajibkan, karena keluarnya mani ini tidak mewajibkan wudu, tetapi malah mewajibkan mandi. Jadi ma'aujaba a'dhamul mas'alatain, atau sesuatu yang mewajibkan lebih besarnya dari dua masalah, contohnya keluar air mani,
itu mewajibkan mandi, maka wudhu ya tidak diwajibkan, karena diwajibkan ke lebih yang besarnya daripada wudhu. Maka mandi tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Li'annahu aujaba a'dhamul amrayni bikhususi kaunihi maniyan. Karena keluarnya mani ini mewajibkan lebih besarnya dari dua perkara, yaitu adalah mandi. Ada mandi, ada wudhu. Mandi lebih besar daripada wudhu. Sedangkan keluarnya mani itu mewajibkannya langsung wudhu. Langsung mandi, maka tidak diwajibkan wudhu. Fala yujibu adwanuhuma wa huwa al wudhu. Itu keluarnya air mani. Ats-tsaniyu zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.